Hai, assalamualaikum semuanya teman-teman. Nah, di video ini ada 7 menu masakan. Jadi itu semua menu mingguan dari hari Senin sampai hari Minggu. Oke, ditonton sampai habis ya teman-teman. Senin, balado jengkol teri nasi Medan dan lodeh sawi putih. Nah, yang pertama aku rebus dulu jengkolnya. Ini udah yang kedua kali pakai daun salam biar empuk. Dan ini bahan-bahan untuk buat baladonya. Nah, ini teri nasi Medannya aku goreng. Lalu aku goreng juga jengkol yang udah digeprek. Dan ini udah empuk ya teman-teman. Ini kita goreng hingga berkulit seperti ini. Ini udah selesai, kita angkat. Lanjut aku buat langsung baladonya. Ini seperti biasa, irisan tomat dulu. Lalu aku masukkan bumbu balado yang aku blender kasar aja ya. Nah, ini isinya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Lanjut masukkan jengkol yang sudah digoreng sampai berkulit tadi. Ini di awal-awal masaknya biar menyerap ya bumbu cabenya. Setelah setengah matang cabenya, kita tambahkan garam dan gula secukupnya. Lanjut kita masukkan teri nasi Medan yang udah digoreng tadi. Ini kita aduk-aduk sampai merata. Dan ini udah dikoreksi rasa, udah matang, sudah bisa disantap dan disajikan. Lanjut kita masak lodeh sawi. Caranya hanya tumis bawang merah dan bawang putih aja sampai wangi. Dan ini udah wangi, aku tambahkan irisan cabai merah dan cabai hijau. Lalu aku tambahkan sawi putihnya. Lalu kita tambahkan air sedikit aja supaya sawinya cepat melunak. Nah, ini udah setengah layu, kita tambahkan santannya. Ini aku pakai santannya nggak terlalu kental ya teman-teman. Lalu aku tambahkan garam dan gula secukupnya. Nah, ini udah matang, aku tambahkan sedikit telur puyuh. Ini udah selesai, udah matang, udah siap disajikan. Selamat makan semuanya. Ini jengkolnya udah empuk ya teman-teman. Ini menyerap rasa bumbu pedasnya. Selasa, kangkung terasi, tempe goreng, dan ikan asin goreng. Nah, ini bahan-bahan untuk buat kangkung terasi. Ini bumbu halusnya ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, dan terasi bakar. Yang lain ada cabai merah, daun salam, lengkuas, jahe geprek, garam, dan gula. Nah, ini aku blender bersama terasi bakarnya ya teman-teman. Nah, ini kita tumis bumbu halus yang udah di blender tadi. Kita tumis hingga matang dan nggak langu lagi. Ini udah matang, ini aku ambil sedikit nanti untuk cocolan tempe goreng. Nah, ini untuk kangkung terasinya kita tambahkan lengkuas, jahe geprek, daun salam, dan irisan cabai merah. Jahenya sedikit aja ya. Nah, ini aku tambahin pete. Ini bisa di skip kalau nggak suka pete ya teman-teman. Ini suka banget penyelera makan. Terus ditambahi dengan terasi Medan ya sedikit aja sebagai penyedapnya. Ini kita aduk-aduk, kita matangin teri nasinya, lalu langsung kita tambahkan kangkungnya. Ini nampaknya kangkungnya banyak banget, tapi aslinya nanti jadinya sedikit. Ini satu ikat kangkung ya teman-teman. Nah, ini kita tambahkan air supaya kangkungnya cepat matang. Ini kita aduk-aduk supaya cabenya merata. Nah, ini udah hampir matang, kita tambahkan garam dan gula secukupnya. Ini kita aduk-aduk supaya merata. Dan ini udah mau matang, sudah siap disajikan dan disantap. Lanjut aku masak tempe goreng. Ini tempe goreng tepung yang aku pakai tepungnya serbaguna aja, merek Sajiku. Lalu ini ikan asinnya aku rendam dulu pakai air panas supaya nggak asin. Nah, ini tempenya udah matang, kita angkat. Lalu kita goreng ikan asinnya. Nah, ini udah matang, kita angkat. Udah selesai, sudah siap disantap dan dimakan. Mari makan semuanya. Ini enak banget ya. Walaupun sederhana, ini tuh bisa buat nambah 2-3 kali ya. Apalagi pakai kangkung terasi. Waduh, mantep banget. Rabu, balado kentang ikan asin dencis dan daun ubi tumbuk. Nah, yang pertama aku goreng kentangnya dulu, aku potong kayak gini dan aku buat ikan dencis. Ini ikan dencis kering ya teman-teman. Lanjut goreng teri nasi Medannya untuk daun ubi tumbuk.
Dan ini bahan-bahan daun ubi tumbuk. Ada bahan yang dihaluskan: bawang merah 6, bawang putih 2, kemiri 3, ketumbar 1 sendok teh, jahe 2 cm, kunyit 2 cm, dan cabai rawit 10 untuk daun ubi 1 ikat. Dan ini ada santan encer, santan kental, daun salam, daun jeruk, serai geprek, lengkuas geprek, teri nasi, udang basah, kincung, cempokak, garam, dan gula secukupnya. Ini aku masukkan yang pertama santan encernya dulu. Ini kira-kira 500 ml. Lalu kita masukkan bumbu yang udah aku haluskan tadi. Ini aku haluskan. Lalu aku masukkan udang basah kira-kira 4-5 ekor aja untuk sebagai penyedapnya. Lalu aku tambahkan lengkuas, lalu serai geprek, dan daun salam, daun jeruk. Ini kita aduk-aduk hingga udangnya berubah warna. Nah, ini udangnya udah berubah warna, aku tambahkan daun ubi tumbuknya ya teman-teman. Ini daun ubinya aku blender aja, tapi blendernya nggak halus-halus banget, jadi di blender kasar aja. Kalau rajin bisa ditumbuk di lumpang atau di batu gilingan ya teman-teman. Nah, ini aku aduk-aduk hingga setengah mendidih. Lalu aku masukkan potongan kincung dan rimbang ya, atau cempokak. Nah, ini udah mendidih, kita masukkan santan kentalnya. Kira-kira aku pakainya 250 ml aja. Lalu aku tambahkan garam dan gula secukupnya. Nah, ini kita aduk-aduk, lalu kita tambahkan cabai rawit dan tomat secukupnya aja. Lanjut aku tambahkan teri nasi yang udah kita goreng tadi. Nah, ini kita aduk-aduk. Nah, ini udah matang, cicipi rasa udah pas garam dan gulanya. Oke, kita angkat dan siap disajikan. Lanjut masak balado ikan gencis keringnya atau ikan gencis asin. Ini seperti biasa, tomatnya diiris-iris aja, lalu dimasukkan bumbu halus baladonya. Ini isinya cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Sudah setengah matang, kita tambahkan garam dan gula secukupnya. Nah, ini diaduk-aduk hingga merata. Nah, ini baladonya udah matang. Ini aku pisah ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kurang sambalnya, nanti kita buat ceplok telur aja. Nah, ini kita masukkan ikan dencis asinnya dan kentangnya. Kita aduk-aduk sampai merata baladonya. Nah, ini udah jadi semuanya, udah siap disajikan. Mari makan daun ubi tumbuk dan balado ikan dencis. Kamis, kari bebek, bening sawi pahit, dan sambal terasi. Nah, kalau buat kari bebek aku udah beli bumbu jadi aja ya teman-teman di pasar. Dan aku tambahi cabai rawitnya kira-kira segenggam dan bawang merahnya kira-kira 6-7 siung. Nah, ini nanti kita haluskan. Lanjut langsung kita tumis irisan bawang bombay. Ini aku rajang-rajang kasar kayak gini. Ini aku tumis hingga wangi. Lalu aku blender ini yang tadi bumbu halusnya, dan kita langsung masukkan bumbu halus yang cabai sama bawang merah tadi. Lalu ini kita tambahkan bumbu yang udah aku beli tadi di pasar ya teman-teman. Ini kira-kira 4 ribuan. Ini bumbunya udah lengkap banget, semuanya udah ada bumbu karinya juga di dalam. Ini aku tumis sampai benar-benar matang. Dan aku tambahin serai geprek, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan daun kari. Jadi kalau mau buat kari, mau kari bebek, kari kambing, tetap harus pakai daun kari. Lalu aku tambahkan juga bumbu keringnya, kayu manis, kapulaga, dan bunga peka secukupnya. Nah, ini bumbunya udah wangi dan udah matang, kita masukkan bebeknya. Nah, ini bebeknya udah dibakar kulitnya teman-teman dari pas belinya, jadi itu udah nggak ada lagi bulu-bulu halusnya. Nah, ini aku masak bebeknya sampai bener-bener empuk. Ini kita tutup dulu. Nah, ini air bebeknya udah kering ya, udah nggak amis lagi. Jadi tapi karena belum empuk, aku tambahin lagi air. Nanti kita tutup sampai udah agak empukan gitu. Dan aku beri garam secukupnya, jadi nanti bebeknya udah berasa ya. Nah, ini bebeknya udah hampir empuk ya, dan udah lumayan lah ya. Terus aku tambahkan santan encernya. Lalu aku tambahi garam secukupnya lagi. Dan ini aku masak lagi sampai udah benar-benar empuk ya teman-teman. Nah, ini bebeknya udah benar-benar empuk. Lalu aku tambahin potongan kentang. Jadi kalau buat kari bebek tambahin kentang ini jadi lebih manis ya, mau kari bebek atau kari kambing itu jadi lebih enak. Dan terakhir aku masukkan santan kentalnya. Dan ini udah mau matang, ini kita aduk-aduk.
Nah ini aku koreksi rasa, jadi aku tambahi garam dan gula secukupnya lagi. Kayaknya kalau mau masak cepet enakan pakai presto ya, tapi aku belum punya teman-teman, jadi pakai panci biasa aja. Nah ini udah matang, udah siap disantap dan disajikan. Lanjut kawan makannya, yaitu masak bening sawi pahit. Masaknya tinggal cemplungin aja irisan bawang merah, lalu aku tambahkan sawi pahitnya. Dan gak lupa kasih garam secukupnya. Nah ini udah matang, siap disantap. Lanjut aku buat juga sambal terasi, yaitu digoreng bawang merah dan bawang putih, lalu aku tambahkan cabai merah dan cabai rawit dan tomat serta terasi. Jadi kalau mau buat sambal terasi, aku tuh suka banget pakai cabai rawit yang orange ya. Ini kita ulek, tambahin garam, gula, dan perasan jeruk nipis atau pakai jeruk lemon juga enak. Nah ini udah selesai semuanya, mari makan. Ini enak banget ya, kari bebeknya hampir sama kayak kari kambing ya. Dagingnya tuh enak, lembut dan nyerap bumbu-bumbu seperti daging kambing ya. Cocok banget pakai bening sawi pahit dan sambal terasi. Jumat, ikan pantau balado dan lodeh bayam tahu. Nah yang pertama aku goreng dulu ikan pantaunya, ini udah diasam garamin. Lalu aku buat tumis baladonya, nih tomatnya diiris-iris, lalu dimasukkan cabai yang udah dihaluskan, lalu masukkan petenya. Nah udah setengah matang, kita tambahkan garam dan gula secukupnya. Nah ini nanti udah matang, kita matikan apinya dan tunggu dingin, baru kita aduk ikan pantaunya supaya tetap rapuh. Nah ini kita aduk-aduk hingga merata. Lanjut aku masak lodeh bayam tahu. Ini aku tumis dulu bawang merah, bawang putih, cabai hijau dan cabai merah. Lalu aku tambahkan air secukupnya, masukkan tahunya, lalu tambahkan garam agar tahunya nggak flat banget ya teman-teman, jadi berasa. Nah ini udah mendidih tahunya, lalu kita masukkan bayamnya. Nah ini kita aduk-aduk dan kita masak hingga setengah layu. Nah udah setengah layu, kita masukkan santannya. Ini aku santannya nggak pakai santan yang kental ya, jadi setengah kental aja, nggak terlalu kental. Nah ini kita aduk-aduk, lalu kita tambahkan garam dan gula secukupnya. Ini kita koreksi rasa udah pas apa enggak. Nah ini udah matang, udah siap disantap. Mari makan, ini enak banget ya, dimakan pakai nasi putih hangat, ikan pantau dan petinya wangi banget. Cocok banget pakai lodeh bayam tahunya. Sabtu, ikan kerapu asam manis nanas. Nah yang pertama ikan kerapu ini aku asam garamin dulu ya teman-teman. Ini ikan kerapunya lumayan besar dan kita sayat-sayat badannya. Lalu kita goreng ikannya. Ini tempatnya nggak muat ya teman-teman, tapi ya nanti ekornya kita masak sendiri. Nah ini kita balik ikannya pelan-pelan aja. Ini lumayan ya, beratnya 1 kilo. Nah ini lanjut kita goreng khusus ekornya aja karena nggak muat ya kualinya. Lanjut aku siapin bahan-bahannya. Ini ada irisan bawang putih dan bawang bombay, lalu ada irisan wortel, tomat, terus ada irisan cabai merah, ada tomat hijau juga, ada daun salam, ada saus tomat, saus pedas, terus ada kecap manis, terus ada tepung maizena, ada garam, ada gula secukupnya, ada irisan daun bawang, ada paprika, dan ada nanas. Nanti teman-teman bisa tinggal screenshot. Lanjut kita tumis bawang putih dan bawang bombay hingga wangi. Lalu tambahkan daun salam, ini hanya untuk aromatik, bisa pakai daun jeruk juga ya teman-teman. Lalu aku tambahkan potongan wortel yang aku potong kayak gini karena wortel keras jadi diduluankan. Terus aku tambahkan irisan tomat dan irisan cabai rawit merah ya biar pedas. Lalu kita tambahkan air supaya wortelnya cepat setengah matang. Nah ini udah agak setengah matang wortelnya. Aku tambahkan potongan nanas, paprika, dan ini kita aduk-aduk supaya nanasnya asamnya keluar ya. Dan ini aku tambahkan saus tomat kira-kira 2-3 sendok makan. Lalu aku tambahkan juga saus pedas, saus cabai kira-kira 2-3 sendok makan juga.
Lalu aku tambahkan kecap manis kira-kira 2-3 sendok makan juga ya teman-teman. Dirasa dulu rasanya sudah pas apa belum, nanti pas terakhir kita koreksi rasa. Ini aku tambahkan garam dan gula secukupnya. Nah ini udah kita koreksi rasa, udah selesai. Terakhir masukkan daun bawang dan tomat hijau ya teman-teman. Ini untuk penghias aja ya, tambah rasa asamnya. Dan terakhir aku masukkan larutan maizena supaya kuahnya menjadi kental. Dan ini udah selesai, kita taburin di atas ikannya. Nah ini enak banget, ikan kerapu asam manisnya terasa pakai asam nenasnya, jadi nikmat banget. Minggu, mie bihun goreng dan telur dadar tipis. Ini jadi makanan favorit kita ya teman-teman, gampang buatnya. Ini minyak aku rendam dulu, sayurannya kol sama wortel aja, dan daun bawang, daun sup, telur, merica, dan ini bumbu halusnya aku cuma pakai cabai merah 2, bawang putih 2, dan bawang merah 2. Nah ini udah aku blender, langsung kita tumis bumbu halusnya, ditumis sampai wangi. Lalu aku tambahkan sayurannya, cuma irisan kol dan wortel. Nah ini kita tambahkan air biar cepat matang. Lalu lanjut aku juga buat telur dadar tipisnya. Ini aku tambahkan garam dan merica secukupnya. Lagi mau nunggu sayurannya matang, kita buat telur dadarnya. Jadi masak telur dadarnya cuma tipis-tipis aja kayak gini, nanti baru diiris-iris. Nah ini seperti ini, langsung diangkat. Lanjut untuk berikutnya sampai habis. Nah ini udah selesai telur dadarnya, dan ini udah setengah matang sayurannya. Langsung aku masukkan mie bihun putihnya, langsung dimasukkan daun bawang dan daun supnya. Lalu aku juga masukkan kecap manis secukupnya, dan juga aku tambahkan kecap asin secukupnya, dan juga garam secukupnya. Nah bumbunya itu aja, ini diaduk-aduk. Ini udah matang, koreksi rasa, sudah siap disantap. Nah ini telur dadar tipisnya, ini kita gulung-gulung berapa lapis ya, banyak deh pokoknya. Nah ini udah jadi, kita iris tipis-tipis ya. Telur dadarnya nanti kita tabur aja di atas mie. Dan ini udah selesai, udah jadi. Selamat makan mie goreng ala-ala. Oke teman-teman, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.